Kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas kelompok PKN dengan tema korupsi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ahmad Riyadi. Saya di sini sebagai pemandu presentasi pada video ini. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah video presentasi tugas kelompok dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi. Adapun tema pada presentasi kami ini yaitu korupsi di Indonesia. Selanjutnya ada dosen pengampu yaitu Bapak Budi Saryanto, Esos MAP. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Anggota kelompok, di mana kami ini yaitu kelompok 7 terdiri dari 5 anggota. Pertama, saya sendiri Ahmad Riyadi dengan NIM 3101 2402 3831. Muhammad Abdan dengan NIM 3101 2402 3880. M. Ajiji dengan NIM 3101 2402 3874. Muhammad Abdul Hafaqih dengan NIM 3101 2402 3828. Muhammad Jainal Hakim dengan NIM 3101 2402 3881. Oke, setelah perkenalan ini, mari kita lanjutkan ke tema pada presentasi video ini. Tema kami yaitu korupsi. Apa itu korupsi? Mungkin bagi kita kata korupsi ini sudah tidak asing di telinga kita, apalagi jumlah kasus korupsi di Indonesia ini lumayan tinggi. Baik, sebelum kita masuk ke definisi korupsi sendiri, saya akan memberikan beberapa contoh kasus korupsi yang terjadi belakangan ini di Indonesia, di mana berita ini kami kutip dari media internet melalui artikel kompas.com. Sebut saja kasus pertama, kasus Gubernur Bengkulu yang ditangkap KPK terkait pemerasan dan suap senilai 7 miliar. Dalam hal ini, Gubernur Bengkulu diduga memeras rekanan proyek di lingkungan Pemprov Bengkulu hingga menerima uang sampai 7 miliar rupiah. Dana ini diduga direncanakan beliau untuk biaya kampanye pada Pilkada 2024. Selanjutnya ada kasus dugaan impor gula yang merugikan negara sebesar 400 miliar. Dalam kasus ini melibatkan mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 saat beliau masih menjabat sebagai Kepala BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam kasus ini beliau memberikan izin impor gula kepada sebuah perusahaan, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan nasional. Maka dalam hal ini diperkirakan merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Selanjutnya ada kasus suap terkait proyek Penggadaan Bandung Smart City dengan dugaan penerimaan suap mencapai 1 miliar. Dalam kasus ini melibatkan Wali Kota Bandung dan beberapa pejabat terkait dalam proyek penggadaan CCTV dan jaringan internet atau Bandung Smart City pada tahun 2023. Diduga suap dari perusahaan penyedia proyek ini senilai kurang lebih 1 miliar rupiah. Mungkin setelah mengetahui beberapa kasus tadi, kita sudah ada gambaran tentang definisi korupsi itu sendiri. Oke, kita kembali ke pertanyaan awal. Apa itu korupsi? Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus yang berarti kerusakan atau keburukan, di mana kerusakan ini mungkin bisa diartikan sebagai kerugian, di mana yang dirugikan baik dari individu hingga masyarakat sampai ke negara secara keseluruhan. Adapun secara pendapat para ahli, kami mengemukakan pendapat Robert Kitgat. Beliau mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Mungkin beliau ini menekankan bahwa tindakan ini melibatkan penyimpangan dari tugas yang seharusnya dijalankan oleh pejabat publik. Oke, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh individu, terutama pejabat publik, untuk mendapat keuntungan pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku. Mungkin tindakan ini mencakup seperti penyimpangan dari tugas resmi pejabat
sehingga seperti penyuapan, pemerasan yang dapat merugikan keuangan negara, di mana korupsi ini mungkin juga berdampak besar pada masyarakat, ekonomi, hingga negara secara keseluruhan. Maka penting bagi kita untuk mengkaji lebih dalam tentang korupsi, mulai dari penyebab, dampak, hingga mungkin upaya untuk meminimalisir korupsi khususnya di Indonesia. Selanjutnya, apa yang menyebabkan korupsi? Faktor pribadi atau individu. Keserakahan, yaitu keinginan untuk memperkaya diri sendiri secara instan. Kurangnya moral, yaitu tidak memiliki kejujuran dan rasa tanggung jawab. Tekanan ekonomi, yaitu kebutuhan finansial yang mendesak. Faktor sistem atau struktur. Hukum yang lemah, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku korupsi yang kurang tegas. Sistem politik yang buruk, yaitu praktik politik dalam pemilu yang dipenuhi transaksi dengan uang. Ketimpangan sosial dan ekonomi, yaitu ketidakadilan dalam distribusi kekayaan menciptakan celah untuk korupsi. Faktor organisasi atau lembaga. Kurangnya pengawasan, yaitu tidak ada kontrol yang cukup terhadap tindakan para pekerja. Kurangnya keterbukaan, yaitu proses di tempat kerja yang tidak transparan mempermudah korupsi terjadi. Budaya buruk di lingkungan kerja, yaitu lingkungan yang membiarkan atau menoleransi korupsi. Apa dampak korupsi? Dalam konteks sosial, korupsi memberikan dampak sosial yang signifikan, termasuk memperburuk kesenjangan antara elit dan masyarakat biasa, meningkatkan tingkat kriminalitas, serta meruntuhkan solidaritas sosial. Ketika pejabat yang korupsi mengalihkan dana publik untuk kepentingan pribadi, masyarakat miskin semakin terpinggirkan, yang dapat memicu tindakan kriminal dan mengurangi kepercayaan antar warga. Dalam konteks ekonomi, dari segi ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan meruntuhkan minat investasi dan menciptakan pemborosan, di mana biaya transaksi meningkat akibat praktik suap yang berdampak pada produktivitas dan daya saing negara. Selain itu, korupsi juga meningkatkan kemiskinan karena masyarakat tidak mendapatkan layanan publik yang seharusnya. Dalam konteks pemerintah, dalam aspek pemerintahan, korupsi menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi juga menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan tidak transparan, serta kualitas layanan publik menurun akibat suap. Hal ini juga dapat merusak norma etika dalam pemerintahan ketika pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Ini saya ingin menjelaskan Tentang fakta korupsi. Pada tahun 2024, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tercatat sebesar 3,85 pada skala 0 hingga 5, mengalami penurunan yang sebelumnya 3,9 pada tahun 2003. Penurunan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin tidak peduli terhadap perilaku korupsi. Masyarakat terhadap kejujuran dalam pelayanan publik dan meningkatnya pengalaman buruk terkait tindakan korupsi. Adapun penyebab rendahnya kepedulian masyarakat Indonesia terhadap korupsi, salah satunya hilangnya kepercayaan pada institusi seperti KPK yang dinilai kurang tegas dalam penanganan korupsi. Ketika lembaga anti korupsi terhambat oleh politik atau kepentingan yang lain, masyarakat merasa upaya pemberantasan tidak efektif, sehingga muncul sikap ketidakpedulian. Selain itu, maraknya praktik politik uang dalam pemilu membuat sebagian orang menganggap korupsi sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan menguntungkan bagi mereka dalam jangka pendek. Upaya pemberantasan korupsi dari segi pemerintahan memperkuat peran lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menangani kasus korupsi, menggunakan teknologi untuk menjaga kebocoran anggaran seperti
enforcement dan sistem pengawasan keuangan berbasis elektronik, memperketat pengawasan di lembaga pemerintah secara berkala serta membentuk unit pengawasan khusus untuk menjaga dan mendeteksi korupsi, menetapkan hukum berat seperti denda besar, penyitaan aset atau hukuman sosial untuk memberi efek penyitaan aset, memperlakukan hukuman tambahan seperti larangan jabatan publik seumur hidup bagi pelaku korupsi, meningkatkan kesejahteraan pegawai negara agar tidak tergiur dengan korupsi selanjutnya. Dari segi masyarakat, mengadakan kampanye dan seminar untuk mengedukasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya korupsi, meningkatkan hak masyarakat untuk memantau dan melaporkan penyalahgunaan anggaran melalui kanal seperti Lapor.go.id dan membentuk kelompok masyarakat yang fokus pada pengawasan dana publik di daerah, menolak segala bentuk suap dan mendorong budaya kerja jujur dan transparan baik di sektor publik maupun swasta, mendukung media untuk mengungkap kasus korupsi, mendukung organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang anti korupsi serta berpartisipasi dan aktif dalam gerak sosial yang menyerukan anti korupsi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kesimpulan, korupsi di Indonesia adalah masalah serius yang berdampak luas pada sosial, ekonomi, serta pemerintah secara keseluruhan. Praktik korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta merugikan keuangan negara. Upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan, seperti penguatan lembaga anti korupsi, penerapan teknologi untuk transparansi, serta pendidikan terhadap masyarakat terkait bahaya korupsi. Dengan komitmen bersama, kita dapat mengurangi dan menghilangkan praktik korupsi demi Indonesia yang lebih baik. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya mewakili teman-teman saya tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekhilafan dalam pengejaan kata atau penyampaian materi. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, maka kami akan menjawab sebisa kami. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan presentasi video kami.